Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran hari ini yaitu sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita sudah membahas mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai keadaan masyarakat Arab sebelum Islam dan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Materi yang pertama yaitu keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Itu yang pertama, kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan tersebut yaitu berawal dari seorang pembesar suku Ja'ah yang bernama Amir bin Luhai. Dia melakukan perjalanan ke Syam, Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Lalu dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uya, dan Manat. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Masa itu disebut masa jahiliyah, artinya yaitu bodoh. Mereka bukan bodoh dari segi keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut yaitu yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua yaitu kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga yaitu rasa takut menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat dan menyembah jin, roh, atau hantu. Yang selanjutnya yaitu agama masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu ada 4, Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, dan Majusi. Kemudian kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Ada 3 kelompok masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama yaitu masyarakat pagan yang nomaden. Mereka adalah kelompok yang kaya dan mempunyai tradisi keberagaman yang beragam. Yang kedua yaitu masyarakat pagan yang menetap. Mereka yang menetap ini lebih religius, dari segi keyakinan mereka dikenal sebagai penyembah berhala. Yang ketiga yaitu masyarakat yang meyakini adanya Tuhan tetapi tidak menafikan keberadaan kelompok lain. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya.
tetapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian mereka, yaitu mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang peliharaan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Tradisi yang terburuk yaitu adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan, dan mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, adanya sistem perbudakan yang berlaku di masyarakat Arab. Dan selanjutnya yaitu perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian yaitu dalam bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak milik orang lain. Seperti Nabi Muhammad ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Orang-orang Arab memiliki pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Mijanah, dan Yulmajas. Fungsi pusat perdagangan tersebut bukan hanya sebagai tempat transaksi, melainkan juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruhi oleh sistem riba. Hal tersebut terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Yang selanjutnya yaitu keadaan politik masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan batas teritorial. Yang pertama yaitu penduduk kota atau Al-Handoroh yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab seperti Makkah dan Madinah. Yang kedua yaitu penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, tidak tetap berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Sebelum Islam datang, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu yang pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua yaitu Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, ketiga yaitu dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua yaitu persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap sukunya. Rasa cinta yang berlebihan terhadap sukunya tersebut menjadikan adanya peperangan antar suku, seperti Perang Pujar. Itu perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Yang selanjutnya yaitu materinya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang pertama yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Ketika itu beliau genap tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya ayat Al-Quran pertama kali tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Surat tersebut berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad hendak berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Kemudian prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai tuhan atau politeisme, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh, dan arwah, nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga yaitu menegaskan adanya hari Kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab sebelum Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang berulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Yang keempat yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum-minuman keras, perampok, dan perbuatan yang lainnya. Sementara itu, Islam selalu mengajarkan untuk berbuat terpuji, seperti menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang yang bukan miliknya sendiri, dan yang lainnya. Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Nabi Muhammad mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal yang biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia untuk sama derajatnya. Hanya takwa yang membedakan mereka. Yang selanjutnya yaitu
respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama baru tersebut. Yang kedua yaitu persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk pada Nabi Muhammad berarti tunduk pada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga yaitu takut akan hari pembangkitan. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Inilah yang menyebabkan kaum Quraisy enggan meyakini Islam karena agama Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala. Padahal membuat patung menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Mereka tidak mau kehilangan mata pencaharian dari penjualan arca-arca dan berhala. Yang kelima yaitu penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa atau hamba sahaya. Yang selanjutnya yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mulai melancarkan kegiatan dakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy selalu menghambat dan menghalangi dakwah Nabi, yaitu yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad pernah dihina sebagai tukang sihir hingga anak celaka. Beliau juga pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Yang kedua yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Yaitu misalnya Bilal yang dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Kemudian menyambutnya menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibeli dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat yaitu membujuk Nabi SAW untuk bertukar sesembahan. Yang kelima yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Provokasi lain adalah membujuk Abu Thalib dengan pernyataan bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Yang selanjutnya yaitu menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kaum Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan Al-Quran karena disebutkan oleh mereka sebagai mantra yang membuat mereka tertenung. Mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat penduduk Mekah sengsara jika mengikuti ajaran Nabi. Yang selanjutnya yaitu pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Muthalib. Kaum Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, seperti melakukan transaksi jual beli, menikahi, menengok orang yang sakit, atau menolong mereka. Yang selanjutnya yaitu mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad mengembangkan dakwah di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy yang sangat berat dan menyakitkan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama, sabar dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan. Sikap sabar menjadi modal utama Nabi untuk terus berdakwah meskipun banyak menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari keluarga maupun dari masyarakat Mekah. Yang kedua yaitu kegigihan dan keuletan. Yang ketiga yaitu berakidah yang benar dan kuat. Berakidah yang benar dan kuat menjadi modal utama dakwah Nabi. Beliau meyakini akan janji Allah. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya.
Yang keempat yaitu akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan julukan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad. Yang kelima yaitu kesetaraan derajat. Nabi Muhammad menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, kaya dan miskin. Perbedaannya yaitu hanya pada keimanan. Sampai sini apakah sudah paham? Kalau sudah, saya akhiri. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.